Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian di channel ini. Kali ini kita akan belajar bersama dari kitab Hagai. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dalam sorotan tema berkat karena karya. Sebelum kita membahas bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Kemuliaan bagimu ya Bapa, Allah yang berkuasa atas jalan hidup kami manusia. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang sungguh baik, menjaga memelihara kami sampai saat ini. Dalam satu kerinduan, saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu pergilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Syaltiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu senantiasa, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Di dunia ini ada banyak orang yang mengharapkan berkat. Saudara mengharapkan berkat, saya mengharapkan berkat. Pendekata banyak orang di dunia ini yang mengharapkan berkat. Tetapi saudara sekalian, tidak semua orang tahu bagaimana caranya mendapatkan berkat dari Tuhan itu. Saat ini, saya mengajak kita semua mendalami kitab Hagai untuk mengerti bagaimana menjalani kehidupan yang diberkati. Konsep berkat dalam kitab Hagai ini sederhana sekali. Hal ini disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Nabi Hagai. Dan itu dicatat di dalam pasal 1 ayat yang ke-13. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Mengapa Tuhan menjanjikan berkat menyertai umat Israel di sepanjang perjalanan kehidupan mereka? Mari kita gali dulu latar belakang kitab ini. Dalam kitab Hagai kita tidak menemukan Nabi ini memperkenalkan dirinya. Kita tidak menemukan itu.
Biasanya kan Nabi memperkenalkan dirinya di awal tulisannya. Yeremia memperkenalkan dirinya, Yehezkiel, Yesaya, dia hidup pada zaman siapa, kemudian anak dari siapa. Itu biasanya diperkenalkan di awal tulisannya. Di pasal 1 ayat 1 biasanya, itu dia sampaikan. Tetapi Nabi Hagai tidak memperkenalkan tentang dirinya. Anak siapa, dari suku mana, tidak disebutkan di dalam kitab Hagai. Kita hanya diberitahu dalam pasal 1, ayat 1, kita diberitahu tentang kapan Nabi ini bernubuat, kapan Nabi ini berkarya. Dari pasal 1 ayat 1, kita menemukan ada 3 nama di situ. Yang pertama Darius, yang kedua Zerubbabel, dan yang ketiga Yosua. Nabi Hagai berkarya pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Darius itu raja orang Media, Persia. Kemudian Zerubbabel bin Shealtiel. Zerubbabel bin Shealtiel adalah bupati di tanah Yehuda. Dan yang ketiga Yosua bin Yosadak. Dia adalah imam di kota Yerusalem. Nah, dari apa yang diperkenalkan oleh Nabi Hagai di sini, kita dapat simpulkan bahwa Nabi Hagai bernubuat sebagai seorang nabi itu di tanah Yerusalem. Mengapa? Karena dari 3 nama yang diperkenalkan, 2 itu berada di kota Yerusalem. Bupati Yehuda, Zerubbabel bin Shealtiel, dan imam besar Yosua bin Yosadak. Nah, Nabi Hagai menyebutkan dalam pasal 1, bahwa dia itu bernubuat pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Nah, kalau ini yang dijadikan acuan, maka kita dapat memastikan bahwa Nabi Hagai tampil sebagai nabi tahun 520 sebelum Masehi. Nah, bagaimanakah situasi dan kondisi umat di kala itu? Kita tahu bersama bahwa Raja Kores dari Persia telah memulangkan orang-orang Israel dari perantauan, dipulangkan kembali ke negerinya. Itu terjadi tahun 538 sebelum Masehi. Kemudian proses pembangunan Bait Allah itu mulai dibangun tahun 536 sebelum Masehi. 2 tahun pembangunan itu berjalan. Tahun 534 sebelum Masehi, pembangunan itu terhenti. Terhenti, saudara sekalian. Mengapa sampai terhenti? Kalau sebuah pembangunan terhenti, itu pasti ada yang telah memprovokasi umat. Sampai umat kehilangan semangat untuk membangun. Dan itu benar adanya. Provokasi itu datang dari orang-orang Samaria. Kita tahu orang-orang Samaria adalah orang-orang dari kerajaan Israel Utara. Mereka memprovokasi umat untuk tidak membangun Bait Allah. Mengapa? Karena situasi perekonomian penduduk di kala itu memang benar-benar mengalami kesulitan. Ada resesi ekonomi waktu itu. Karena itu apa yang disampaikan oleh orang-orang Samaria ini masuk akal. Dan banyak orang yang terpengaruh sehingga mereka pada akhirnya memutuskan untuk berhenti membangun Bait Allah. Nah, 14 tahun kemudian tampillah Nabi Hagai. Nabi ini disuruh oleh Tuhan untuk memotivasi umat membangun kembali Bait Allah yang terhenti 14 tahun yang silam itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan bacaan kita saat ini. Kita lihat teks Hagai 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Perkop ini terdiri dari 2 pokok pikiran. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, itu berisi seruan dari Nabi Hagai untuk membangun Bait Allah atau rumah Tuhan. Yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-14, itu mengulas atau memperlihatkan umat bersama dengan pemimpinnya mentaati apa yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ayat 2, di sini Hagai menyampaikan alasan dari umat bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membangun rumah Tuhan.
Mengapa? Mari kita baca ayat 6. Di dalam ayat 6, di sini tertulis, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi gambaran tentang umat yang ada pada waktu itu ditunjukkan di sini oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-6. Bahwa umat menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ditabur banyak, tetapi dibawa pulang hasil sedikit. Itu berarti umat mengalami gagal panen. Mereka bukan tidak bekerja, tetapi mengalami gagal panen. Kemudian, makan tetapi tidak sampai kenyang. Itu berarti dari sisi mendapatkan makanan dan minuman, mereka benar-benar mengalami kesulitan kala itu. Kemudian berpakaian tetapi badan tidak sampai panas. Berarti pada waktu itu cuacanya tidak begitu baik. Sehingga memakai pakaian tidak sampai panas. Musim dingin melanda tanah Israel. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Bekerja mendapatkan upah. Tapi yang mereka dapatkan itu hanya sebentar, mereka nikmati, setelah itu lenyap begitu saja. Nah, ini gambaran kehidupan yang secara ekonomi pada waktu itu kehidupan umat benar-benar terpuruk. Dan ini menjadikan alasan mereka untuk tidak membangun bait Allah. Mengapa? Karena kehidupan sudah sangat sulit. Tetapi saudara sekalian, di sini Tuhan mengingatkan umat, perhatikanlah keadaanmu dalam ayat 5. Mengapa Tuhan sampai mengatakan demikian? Karena pada ayat yang keempat, Tuhan bilang, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipepani dengan baik, sedang rumah ini menjadi reruntuhan? Sebuah hal yang paradoksal. Rumah penduduk sudah bagus, tetapi bait Allah masih reruntuhan. Dan umat menyampaikan bahwa belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Alasan mereka, pendapatan mereka belum seberapa. Karena itu bagaimana mereka bisa membangun? Kepedulian pada hal yang rohania diabaikan dengan alasan ini. Kesulitan secara ekonomi. Nah, dalam situasi dan kondisi hidup yang sedemikian ini, apa kata Tuhan? Coba baca dan simak baik-baik ayat 8. Di ayat ini Tuhan memberikan perintah. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan ketika orang mengambil inisiatif, bekerja, membangun rumah Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau umat tidak berinisiatif membangun rumah Tuhan, tidak ada kemuliaan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Betapa pentingnya kita membangun rumah Tuhan, membangun persekutuan di dalam Tuhan. Dari ayat 8 jelas, Tuhan perintahkan bangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan berarti orang-orang terlibat dalam pembangunan fisik. Nah, apakah pembangunan secara fisik itu penting? Saudara sekalian, yang pokok di sini sebenarnya bukanlah pembangunan secara fisik, bukan. Yang pokok di sini adalah ketaatan pada perintah Tuhan. Tuhan menyuruh umat untuk membangun rumah Tuhan. Dan ketaatan pada perintah itu, itulah yang paling utama. Jadi kalau kita membangun rumah Tuhan, itu dimotivasi oleh kesadaran kita mau mentaati Tuhan. Walau situasi sulit sekalipun, umat Tuhan harus tetap taat kepada Tuhan. Membangun rumah Tuhan adalah wujud ketaatan pada Tuhan. Membangun berarti peduli. Membangun berarti menaruh perhatian. Membangun berarti datang pada Tuhan.
Membangun berarti memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan. Itulah sesungguhnya makna di balik pembangunan rumah Tuhan. Tetapi ada banyak manusia yang pelit. Ada itu. Di jemaat ada orang yang pelit. Ya. Nah, orang-orang yang pelit ini selalu melihat situasi dan kondisi yang buruk. Dan itu dijadikan alasan untuk tidak membangun rumah Tuhan atau tidak berkorban demi sebuah pembangunan dalam sebuah jemaat. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan umat Israel dan itu juga yang sering terjadi dalam kehidupan bergereja. Nah, apakah Tuhan tahu semuanya ini? Apakah Tuhan tahu ada orang yang seperti itu? Tahu, saudara. Tuhan sangat tahu, bukankah Dia Allah yang Maha Tahu? Dan karena itu, Tuhan mengingatkan umat melalui Nabi Hagai. Kalau kalian bilang kondisi hidup begitu sulit, lalu mengapa rumahmu dipepani dengan baik, sedangkan bait Allah tidak kalian perbaiki, tidak kalian bangun? Itu sesungguhnya sindiran yang diberikan oleh Tuhan kepada umat. Sebuah ironi. Rumah pribadi begitu megah, sementara rumah Tuhan dibiarkan begitu saja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan, Tuhan tahu ada orang yang punya hati busuk, orang yang pelit. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu tahu? Bacalah ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Di sini disebutkan, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Saudara, langit menahan embunnya. Kalau embun itu ditahan, berarti bumi ini panas. Ya. Langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Kalau bumi menahan hasil, berarti kita tidak mengalami panen. Kemudian, dalam ayat yang ke-11, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Jadi kekeringan itu ada di bawah kuasa Tuhan. Kekeringan itu dipanggil oleh Tuhan, datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jadi keadaan yang sesungguhnya sedang dikhawatirkan oleh umat. Keadaan yang susah, keadaan yang sulit, perekonomian yang sulit kala itu. Di sini Tuhan katakan bahwa semuanya itu bagian dari hukuman Tuhan. Dia menghukum umat yang begitu sibuk membangun rumahnya, sementara rumah Tuhan mereka abaikan. Yang terlalu sibuk dengan urusan pribadi, lalu urusan persekutuan, disepelekan begitu saja. Tuhan mengingatkan umat. Tuhan mendidik umat, menggembleng umat, agar tidak punya mindset yang seperti itu, agar tidak punya pola hidup yang seperti itu. Karena itu pola hidup yang Tuhan tidak sukai. Nah, saudara sekalian, kita mengucap syukur, seruan dari Nabi Hagai ini mendapat respon baik. Bupati Zerubbabel, Imam Yosua, dan umat menyambut dengan baik seruan Nabi Hagai ini. Dalam ayat 12 kalimat akhir disebutkan, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka mentaati Tuhan, memilih hidup takut akan Tuhan, mereka menuai berkat Tuhan. Berkat yang pertama dicatat dalam ayat yang ke-13, Tuhan menyertai mereka. Alangkah indahnya kehidupan kalau kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Dan itu berkat yang datangnya dari Tuhan. Sekalipun hidup ini sulit, sekalipun pendapatan kita pas-pasan, kalau kita disertai oleh Tuhan, kita dapat melewati semuanya itu. Tetapi kalau kita berkelimpahan dan Tuhan tidak menyertai kita, semuanya itu tidak ada artinya. Semuanya itu akan lenyap begitu saja. Lebih baik kita berkekurangan, tetapi ada bersama dengan Tuhan, daripada kita berkelimpahan lalu hidup di luar Tuhan. Berkat Tuhan yang pertama adalah Tuhan menyertai. Menyertai siapa?
menyertai orang-orang yang mengandalkan kuasanya. Yang kedua, ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat. Semangat dari siapa? Semangat dari pemimpin rakyat, yaitu Bupati Yehuda yang bernama Zerubbabel bin Shealtiel. Tuhan juga menggerakkan semangat dari pemimpin umat, Imam Yosua bin Yosadak. Dan Tuhan juga menggerakkan hati umat untuk penuh semangat membangun rumah Tuhan. Nah, saudara sekalian, kalau kita membangun rumah Tuhan, lalu kita kehilangan semangat, ini harus dievaluasi. Sebab jika kita melangkah bersama Tuhan, ada semangat untuk membangun rumah Tuhan. Ada banyak gereja didirikan di era modern ini. Mereka begitu bersemangat pada awalnya, tetapi lama-kelamaan semangat itu memudar dan pembangunan terhenti. Mintalah pertolongan Tuhan, karena Tuhan dapat menggerakkan semangat pemimpin, dan juga semangat umat Allah. Nah, dari sini kita mengerti sebutan yang dikenakan untuk Tuhan dalam kitab Hagai ini. Itu dicatat dalam ayat 7, ayat 9, dan ayat yang ke-14. Yang mana Tuhan itu disebutkan Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan disebutkan Tuhan semesta alam, itu berarti Dia punya kekuasaan yang luar biasa atas alam semesta ini. Alam semesta ini ada di bawah kemahakuasaan Tuhan. Nah, dengan mendengarkan ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pelajaran yang dapat kita petik dari dalamnya? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, banyak kali kita berpikir kita tidak bisa membangun rumah Tuhan. Banyak kali pikiran yang seperti itu muncul ketika kita melihat jumlah umat sedikit, jumlah pendapatan gereja sedikit, kekuatan finansial, kekuatan ekonomi dari umat di gereja itu tidak begitu kuat. Nah, ketika kita melihat ini sedikit, ini kecil, ini tidak banyak, muncullah dalam pikiran kita bahwa kita tidak mungkin bisa membangun rumah Tuhan. Kita tidak mungkin dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Saudara, ini adalah kerja akal budi kita. Memperhitungkan segalanya, lalu menggiring kita pada sebuah kesadaran bahwa kita tidak bisa membangun rumah Tuhan. Tetapi melalui kitab Hagai ini kita diingatkan, ada perspektif Tuhan. Menurut perspektif akal budi kita, kita tidak bisa membangun. Tetapi dalam perspektif Tuhan ternyata sebaliknya, kita jadi susah karena kita tidak membangun. Tetapi jika kita membangun, kita tidak akan menjadi susah. Itu perspektif Tuhan. Perspektif kita, ketika kita kecil, ketika kita susah, ketika kita berkekurangan, kita tidak bisa membangun. Tapi dalam perspektif Tuhan, kita jadi berkekurangan, kita jadi susah karena kita tidak mau membangun. Yang kedua, sapaan untuk Tuhan dalam kitab Hagai adalah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Itu berarti alam semesta ini ada di bawah kemahakuasaan Tuhan. Yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah kita masih sungguh-sungguh mengimani bahwa kuasa Tuhan yang maha besar itu berlaku di dalam kehidupan kita, menolong di saat kita menghadapi pergumulan kehidupan? Apakah kita yakin tentang hal itu? Ataukah kita tergoda mengandalkan kuasa lain dan mulai meragukan kuasa Tuhan? Jangan lakukan itu. Ketika engkau meragukan kuasa Tuhan dan mengandalkan kuasa lain, itu dapat memicu api cemburu Tuhan. Dan itu tidak baik untuk perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Jadi, ketika kita melihat secara matematis, itu sedikit, itu kecil, dan kita tidak mungkin bertumbuh di atasnya. Ingatlah, bagi Tuhan, yang kecil itu dapat bertumbuh menjadi besar. Kesusahan itu dapat diatasi, karena Dia adalah Tuhan, Tuhan semesta alam.
Yang ketiga, kitab Hagai mengajarkan kita, Tuhan dapat menggerakkan semangat. Semangat pemimpin rakyat, semangat pemimpin gereja, dan semangat dari umat Tuhan. Jika kehidupan bergerejamu tidak begitu bersemangat, mintalah pertolongan Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan dapat menggerakkan semangat pemimpin-pemimpin dan semangat umat Allah. Inilah pelajaran yang dapat kita petik dari kitab Hagai. Ternyata Tuhan memberkati kita jika kita melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita jika kita mau berkarya di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita jika kita punya inisiatif dan mau berkorban untuk membangun rumah Tuhan, membangun persekutuan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus bersabda dalam Yohanes 15 ayat 5, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Demikianlah ulasan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mintalah Roh Kudus menyempurnakan pemahaman kita, agar kita sungguh-sungguh mengerti dan dapat melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita. Amin.